Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Luki Pratama dengan NIM 19622039. Di sini saya akan menjawab 5 soal UTS dari Bu Ulfa Oktaviani Nasution SEMM dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Non-Bank. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis lembaga keuangan, minimal 10. Yang pertama ada namanya lembaga keuangan bank, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, bank sentral. Bank sentral adalah bank yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang di negara tersebut. Yang kedua ada namanya bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatannya secara konvensional serta berdasarkan prinsip syariah yang memberikan jasa dalam pembayaran lalu lintas pembayarannya. Yang ketiga, bank perkreditan rakyat, yaitu bank yang kegiatan usahanya secara konvensional serta berdasarkan prinsip syariah, namun tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Yang kedua, ada namanya lembaga keuangan lainnya, yaitu terdapat ada beberapa bagian. Yang pertama, pasar modal. Pasar modal adalah pasar yang beroperasi secara terorganisir di mana terdapat perdagangan surat-surat berharga seperti saham, ekuitas, obligasi, serta surat berharga lainnya. Yang kelima, ada modal ventura, yaitu badan usaha yang melakukan investasi dalam bentuk pembiayaan modal untuk suatu perusahaan swasta sebagai rekan bisnis yang menerima bantuan pendanaan untuk jangka waktu tertentu. Yang keenam, ada yang namanya koperasi simpan pinjam, yaitu lembaga keuangan yang bukan non-bank, yang kegiatan usahanya menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya. Yang ketujuh, pegadaian, yaitu badan usaha yang meminjamkan uang dengan menerima barang bergerak seperti jaminan. Yang kedelapan adalah leasing. Leasing adalah suatu kegiatan barang modal baik dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi yang digunakan nasabah dalam jangka waktu tertentu dan pembayarannya dilakukan secara angsuran. Yang kesembilan ada yang namanya asuransi, yaitu bentuk perjanjian antara dua belah pihak. Namun yang ke-10 ada yang namanya dana pensiun. Dana pensiun adalah hak setiap karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan selama sejumlah tahun tertentu yang disepakati oleh perusahaan. Nah, soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan kegiatan bank umum dan kegiatan bank perkreditan rakyat. Bank umum itu adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Sedangkan bank perkreditan rakyat itu adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional juga dan berdasarkan prinsip syariah, namun kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lalu soal yang ketiga adalah sebutkan dan jelaskan sumber-sumber dana bank. Sumber-sumber dana bank itu ada yang bersumber dari bank itu sendiri. Nah, yaitu ada namanya, yang pertama itu dari modal sendiri itu setoran modal pemegang saham. Yang kedua, cadangan bank. Yang ketiga, laba bank yang belum dibagi. Terus ada dana yang berasal dari masyarakat luas. Ada namanya simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Ada juga dana yang bersumber dari lembaga lainnya seperti kredit likuiditas dari Bank Indonesia, pinjaman dari bank luar negeri, serta surat berharga pasar uang. Soal keempat adalah sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip pemberian kredit. Nah, prinsip-prinsip pemberian kredit itu ada namanya karakter, yaitu kita itu memahami atau melihat bagaimana karakter dan latar belakang nasabah atau calon peminjam yang mengajukan kredit. Yang kedua, capacity, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayarkan kreditnya. Itu dilihat dari seberapa besar penghasilan yang diterima tiap bulannya. Yang ketiga, kapital, yaitu dilihat dari modal yang dimiliki oleh peminjam. Yang keempat, kolateral, yaitu jaminan yang diberikan oleh peminjam saat mengajukan kredit kepada bank dan akan menjadi pelindung bagi bank jika nantinya nasabah itu tidak mampu membayar pinjaman yang diambilnya tadi. Yang kelima adalah kondisi, yaitu itu dilihat dari nasabah itu perekonomiannya baik-baik saja atau tidak. Nah, maka kalau gitu bank itu mempertimbangkan kembali dalam memberikan pinjaman. Namun soal yang kelima, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis jasa bank.
Nah, itu jenis-jenis jasa bank itu ada yang namanya transfer. Transfer itu adalah pengiriman duit itu secara cepat. Pengiriman itu secara cepat, aman dan pastinya sampai tujuan. Yang kedua, clearing. Clearing itu adalah jasa penyelesaian utang piutang antar bank. Yang ketiga, inkaso, yaitu jasa bank untuk menagih warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Yang keempat, bank card, yaitu bank kartu yang dikeluarkan oleh bank untuk nasabahnya dan dapat dipergunakan untuk alat pembayaran. Serta yang kelima ada namanya bank notes, yaitu uang kartal yang dikeluarkan oleh bank luar negeri. Begitu saja jawaban dari saya dalam 5 soal tadi. Semoga dapat dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.